Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di video kali ini kita akan bahas tutorial pendaftaran online beasiswa untuk jenjang pasca sarjana Universitas Raja Abdul Aziz yang terletak di Jeddah, Kerajaan Saudi Arabia. Oke, teman-teman, silahkan mengetikkan URL yang tertera di layar atau mengklik link yang telah disediakan di website Santri Nabawi. Pastikan sebelumnya telah mengecek persyaratan yang dibutuhkan agar tatkala mengakses website pendaftaran, semua dokumen telah siap untuk diupload. Oke, ini adalah tampilan halaman awal ketika teman-teman mengakses link yang tadi. Langsung saja klik create your account. Setelah itu masukkan email, lalu ulangi email yang sama di bawahnya, lalu klik register. Nanti tampilannya akan seperti yang di sebelah kanan. Nah, proses pendaftaran telah sukses, ya silahkan cek email. Oke. Nah, sembari itu klik back, ya agar nanti teman-teman bisa kembali ke halaman depan, lalu masuk ke halaman login. Nah, cek email teman-teman, ada username-nya dan password untuk disalin ke halaman login. Nah, ini halaman loginnya, ada user dan passwordnya yang tadi teman-teman dapat melalui email, klik login. Oke, personal data. Nah, ini King Abdul Aziz University. Alhamdulillah tidak wajib 3 kata, ya. Jadi yang namanya hanya 2 kata, misalnya bisa diisi hanya 2 kata saja yang sesuai dengan paspornya. Nah, adapun yang 1 kata, ya otomatis bisa dicoba 1 kata apakah bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, ya ditambahkan saja nama orang tuanya. Kemudian nationality, jelas kewarganegaraan, nomor paspor, tanggal expired paspor, kemudian tanggal lahir, negara tempat lahir, kemudian last degree, itu jenjang pendidikan terakhir. Kalau ingin daftar program PhD atau doktoral, maka last degree-nya otomatis master. Gender, nah silakan pilih pria atau wanita. Nah, pada contoh ini saya sempat coba untuk pendaftaran pria dan wanita, apakah ada beda dokumen persyaratannya seperti itu. Nah, pada contoh ini, saat pengisian ini diisi female atau perempuan. Agama, kemudian status, status apakah single atau menikah, bercerai, dan lain-lain. Itu silakan dipilih yang sesuai. Kemudian isi email kembali, atau sudah otomatis emailnya. Oke, kemudian mobile number, ya awali saja dengan kode negara +62, kemudian masukkan nomornya. Address, isikan alamat, kemudian klik save and continue. Oke, kita berpindah ke tab yang kedua, education. Nah, di sini country of graduation. Kalau teman-teman lulusnya dari Indonesia, ya tinggal pilih saja
negara tempat lulus studi terakhirnya itu di Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang lulus dari Kerajaan Saudi Arabia, itu tidak ada pilihan Arab Saudi atau Saudi Arabia. Maka pilih saja residen. Ya, residen itu artinya mukim. Oke. Kemudian university, silahkan ketikkan nama universitas sebelumnya, entah universitas S1 atau S2 teman-teman, yang jelas isikan yang terakhir. Kemudian college, fakultasnya, fakultas apa, kemudian majornya, jurusannya apa, spesialisasinya tidak harus diisi, kalau ada juga boleh diisi. Kemudian tahun lulusnya, tahun berapa, sistem nilai IPK-nya itu maksimalnya berapa, apakah 5, apakah 4, atau sistem 100 atau sistem 10 seperti itu. Kemudian paling bawah itu nilai rata-ratanya berapa. Selanjutnya tentang sertifikat bahasa Inggris. Nah, ini yang diakui ya, IELTS, TOEFL, IBT, CBT. Oke. Kalau teman-teman tidak mengisi bagian sertifikat bahasa Inggris ini, misalnya memilih I don't have an English language test, ya saya tidak punya sertifikat tes bahasa Inggris, teman-teman pilih ini, kemudian klik save and continue, itu tetap bisa. Namun jurusan yang tersedia hanya bahasa Arab dan hukum Islam. Nah, kalau teman-teman ingin mendaftar di jurusan lain, maka sertifikat bahasa Inggris ya di sini adalah satu keharusan. Atau ya ada pilihan lain di English Language Test ini, ada pilihan saya adalah lulusan universitas yang atau sebelumnya belajar dengan pengantar bahasa Inggris, itu ada. Nah, lalu klik save and continue, baru bisa muncul jurusan-jurusan selain hukum Islam dan bahasa Arab. Oke, namun perlu diperhatikan juga di bagian atas ini tidak boleh ada tanda petik atau ya karakter lain selain huruf dan angka, ya selain di bawah di GPA itu selain nilai rata-rata 4.0, nah itu tidak mengapa. Nah, namun seperti untuk fakultas misalnya, teman-teman misalnya nulis syariah, ada tanda petiknya syari petik AH, atau dakwah DA petik WAH. Nah, ketika tanda petik itu ada, maka kemungkinan hasilnya nanti akan seperti ini, error. Ya, maka jangan ada tanda petik. Atau kalau terjadi error juga padahal tidak ada tanda petik, coba cari karakter lain yang mungkin ada selain titik. Ya, coba itu dibuang. Oke. Nah, kalau berhasil, maka akan berpindah ke tab ketiga, yaitu Programs. Oke, ini contohnya tadi pendaftaran perempuan dan tidak punya sertifikat bahasa Inggris, maka yang muncul hanya 2. Oke, pilih programnya, lalu klik Save and Continue. Upload file, ya, format PDF umumnya, dan untuk foto itu JPG. Ada paspor, ada ijazah, ya tidak perlu di legalisir dulu, ya cukup terjemah tersumpah saja, terjemah resmi.
Kemudian transkrip juga cukup terjemah resmi, belum perlu dilegalisir ke dutaan. Nah, English language exam, sertifikat bahasa Inggris. Nah, ini tetap harus ada yang diupload, walaupun tadi padahal pilihannya adalah program studi Islam. Tetap harus ada yang diupload. Ya, terserah teman-teman upload saja, misalnya tulisan di situ saya memilih program hukum Islam atau saya memilih program bahasa Arab. Ya, dengan tulis saja itu dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris atau keduanya. Cukup tulisan itu yang teman-teman upload. Karena memang sini di bagian kanan ya, sini sudah jelas ini disyaratkan untuk semua jurusan kecuali keislaman dan bahasa Arab. Jadi sebenarnya untuk keislaman dan bahasa Arab tidak harus, namun di menu websitenya ini tetap ada bintang merah. Jadi harus ada yang dokumen yang diupload tetap. Ya silakan upload saja seperti itu ya, buat di versi Word misalnya, buat dengan versi bahasa Inggris atau bahasa Arabnya saya mengambil jurusan hukum Islam atau saya mengambil jurusan bahasa Arab seperti itu. Nah, terjemahkan tulisan itu ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Arab ya, jadikan PDF. Nah, file itu saja yang diupload. Karena memang di sini harus ada yang diupload. Oke, kemudian rekomendasi 1, rekomendasi 2 ya, pastikan teman-teman punya minimal 2 buah rekomendasi. Cara mengupload dokumennya, klik choose file dulu, cari filenya, kemudian klik attach. Selanjutnya kurikulum vitae atau riwayat hidup seperti itu. Lalu statement of purpose. Nah, ini semacam motivation letter dan rencana penelitian juga bisa dimasukkan. Silakan teman-teman cari saja contoh format CV, format statement of purpose, itu bebas ya, selama tidak disediakan oleh kampus maka bebas. Silakan cari contohnya di internet banyak. Kemudian personal foto. Nah, ini yang perlu format JPG tadi. Teman-teman upload, nanti akan muncul semacam kartu mahasiswa. Ya, di bawahnya itu akan muncul. Nah, itu contoh file yang saya upload adalah file berlatar putih bertulisan Al-Malaf itu. Kemudian ada 1, 2, 3, 4 buah. Nah, itu teman-teman bisa upload bebas dokumen apa saja, misalnya yang teman-teman rasa bakal mendukung, misalnya sertifikat hafalan Quran ya, atau sertifikat lainnya yang kira-kira akan bermanfaat mendukung pendaftaran. Kemudian klik next. Oke, statusnya masih unconfirm ya, belum dikonfirmasi. Silakan teman-teman cek terlebih dahulu apakah data yang diinput sudah benar. Ya, scroll ke bawah sampai ada tanda checklist itu bahwa informasi akurat. Nah, lalu klik confirm and send. Nah, pastikan data-data sudah benar ya, baru klik confirm and send, karena kalau sudah diklik maka tidak bisa diedit lagi, maka pastikan cek dulu kebenaran datanya. Nah, kalau tanda checklist dan tombol ini belum muncul, nah silakan cek lagi ke halaman-halaman sebelumnya, mungkin ada yang belum tersimpan ya. 3 halaman sebelumnya coba cek dulu, mungkin ada yang sudah merasa diisi tapi ternyata lupa disimpan ya. Jadi harusnya kalau semua sudah terisi itu tombol dan checklist ini muncul. Nah, kalau tidak muncul pasti ada kekurangan. Silakan cek lagi ya ke halaman-halaman sebelumnya. Oke, tama irsal tola buka li'madah al-ulya.
ya sudah dikirim pendaftaran Anda ke kantor Pascasarjana. Nah, untuk mengubah sandi ya, kalau teman-teman pengen mengubah sandi itu bisa ke menu atas ya, change password. Namun kalau tidak ingin diubah ya tidak apa-apa, karena biar sekalian gitu ngecek di emailnya, ngecek user dan passwordnya bersamaan. Kalau diubah ya bisa jadi teman-teman nanti lupa apa ya dulu ininya, sandinya gitu kalau udah diubah. Ya kalau nggak diubah kan tinggal cek email aja gitu. Tapi terserah teman-teman mana yang memudahkan seperti itu. Oke, demikian tutorial pendaftaran online beasiswa Pascasarjana di King Abdul Aziz University Jeddah, Kerajaan Saudi Arabia. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala